Wah, ternyata pekerjaan news presenter itu gampang banget ya, tinggal make up, duduk cantik, hidup di dunia nyata. Untuk mengejar mimpi, caranya cuma satu, bangun. Masih di The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Segmen apa sekarang, Mas? Sekarang segmen Nendang Kondang. Nendang Kondang. Nah, Mbak Utri, Nendang Kondang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata kondang. Pertama, sosok siapa sih yang paling berjasa yang hingga saat ini membuat Mbak Utri kondang itu siapa sih? Yang paling berjasa Pasti adalah. iya tadi saya iya kalau pasti ada. Cuman kalau orang yang pertama kali mengajak saya untuk sampai akhirnya saya terjun ke jurnalis adalah teman saya yang nelpon saya untuk ikut, menurut saya yang nelpon saya untuk ikut, ayo ikut audisi si Trans TV pada saat itu. Siapa itu? Beliau itu kemarin sempat menjadi wakil Bupati Sopeng, Bapak Supriyansyah, sekarang sudah di DPR RI. Wow, Pak Supriyansyah sangat berjasa nih buat saya. Beliau, saya ingat beliau yang telepon saya, kemudian beliau sama satu lagi namanya Kak Ano Suparno. Kak Ano Suparno ini dulu adalah koresponden Trans TV untuk Makassar gitu. Beliau langsung telepon saya, mereka berdua telepon saya, terus saya bilang, oh ya nanti deh saya lihat gitu. Taunya benar. Kejadian, masuklah jadi jurnalis. Awalnya seperti itu ya. Nah itu para konco. Ternyata sosok-sosok yang kadang orang tidak tahu, orang yang sangat berjasa buat kita itu sosok-sosok yang sekarang mungkin jauh. Tapi ya Mbak Utri tadi udah mengucapkan terima kasih lah atas usulannya. Kalau tidak ada usulan itu mungkin ya nggak bisa seperti sekarang. Tapi kalau sampai saat ini nih, sosok yang paling berjasa yang mempercayakan Mbak Utri untuk bekerja dan menggeluti dunia profesi sebagai jurnalis. Wah banyak sih Mas. Kalau dari keluarga tentu suami, asisten rumah tangga, orang tua. Ya kalau di dunia kerja tentu atasan-atasan saya yang berjasa hingga akhirnya saya bisa sampai diberi kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai produser dan presenter. Apa sih Mbak sebenarnya di dunia presenter ini sendiri yang membuat ini inspirasi banyak orang ketika masuk ke dunia TV itu? Benar nggak sih di dunia TV itu glamor, di dunia TV itu sosialita, itu sebenarnya salah itu Mbak ya? Iya, kalau dunia entertain mungkin ya, tetapi kalau di dunia jurnalistik justru menurut saya kita bisa melihat kehidupan dari sisi yang real gitu. Bahwa kalau di dunia jurnalistik yang pertama nih ya, kita bisa tahu semua informasi lebih awal gitu. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa bertemu dengan siapa saja dan kita bisa, pandangan kita tentang kehidupan jadi lebih luas gitu, nggak mentok sampai satu sudut ini kiri atau kanan gitu, atau mungkin karena kita pendukung satu hal yang tertentu jadi kita lebih condong ke sana gitu. Kalau sebagai jurnalis kita selalu cover both side kan, jadi kita harus selalu melihat dari dua sisi gitu. Para konco, itu kenyataannya real ya, udah dijelaskan berkali-kali. Jurnalis ini profesi yang sangat mulia, dari kalangan tukang beca, kalangan kriminal, kalangan pejabat, bahkan presiden nih beliau sudah pernah bertemu langsung dan bukan wawancara lah ya. Selanjutnya pertanyaan kedua di Nendang Kondang ini, sosok siapa sih Mbak, sosok kondang yang sampai sekarang ingin sekali bertemu, ingin sekali kolaborasi dan belum kesampaian baik di Indonesia maupun di luar negeri? Kalau luar negeri wawancara siapa gitu? Kalau dulu saya pengen banget wawancara Barack Obama. Cuman walaupun nggak kesampaian, tetapi pada saat beliau dilantik pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 9 ya, 2008 2009 aku lupa. Pada tahun itu aku bertugas di studio untuk waktu itu di Trans TV kan, bertugas untuk siaran dalam acara special program pelantikan Obama pada saat itu gitu. Pengen banget ya bisa ketemu. Pengen. Waktu itu juga waktu beliau kesini saya sempat hadir di waktu itu di Casablanca kalau nggak salah. Bisa melihat langsung aja saya sudah sangat wow gitu. Kalau di dunia presenter sendiri siapa sih sosok yang jadi panutan Mbak Utri dalam berkarya itu? Saya ingat ya zaman dulu saya suka nonton berita pada waktu masih kecil.
Waktu masih kecil, tahu nggak siapa? Siapa? Saya suka nonton Dana Iswara. Dana Iswara. Saya juga ingat tuh. Saya suka nonton Zaza Yushar Yahya. Zaza Pokoknya Yushar saya Yahya, waktu itu seneng iya. nonton RCTI ya. Tapi saya nggak pernah terbayangkan begitu akan Jadi seperti itu. jadi news presenter begitu ya. Pada saat saya nonton mereka dulu kayaknya wah pinter banget ya semuanya ya. Saya merasa mereka menghafal semua apa yang dibacakan begitu ya. Jadi wah hebat banget. Sekarang tahu ternyata puter prompter. Sekarang di balik layarnya tahu ternyata. Tapi orang pada nggak tahu Mbak, ketika orang di layar tuh kayaknya tayangannya enak, udah tertata dengan rapi, di belakangnya itu Wah, gedebak-gedebuknya luar biasa itu. Banyak yang bilang sekarang bahwa ternyata pekerjaan news presenter itu gampang banget ya, tinggal make up, duduk cantik, tinggal baca, puter. Mereka tidak tahu perjuangan yang ada di belakang itu. Maukah Anda setiap hari kalau siaran pagi bangun jam 3 pagi, mandi dengan air dingin, kemudian berangkat ke kantor dan paling lambat sebelum jam 4 sudah ada di kantor. Dan setelah itu harus make up dengan full make up, walaupun memang ada make up artis gitu ya yang ngurusin kita, tapi kan apa ya, itu tuh suatu rutinitas yang tidak dilakukan orang. Pukul 3:30 itu orang tidur, bukan siap-siap make up mau siaran, bukan. tapi memang realitanya orang nggak tahu ya. Di balik layar begitu kita nonton nih pas acara patroli atau acara fokus pagi, lihat wah tenang enak, beritanya runtut, presenternya cantik, di belakang itu Mbak Ucut udah susah. Itu kalau lagi jadi presenter, kalau jadi produsernya nggak mandi. waduh, ampun. Oke, pertanyaan terakhir di Nendang Kondang. Sosok kondang siapa sih yang ingin sekali Mbak Ucut untuk bisa bertemu? Tadi sudah untuk inspirasi ya, bisa bertemu dan bisa disampaikan ke layar lah. Siapa ya? Karena hampir semua tokoh sudah pernah diwawancara sih ya. Ya masih banyak tentu yang belum saya wawancarain. Cuman saya itu memang tertarik untuk apa ya? Mewawancarain tokoh-tokoh muda sih. Tokoh-tokoh muda yang ya kalau kita lihat sekarang kan memang misalnya Pak Jokowi juga sekarang sudah 2 periode ya. Kita tentu penasaran siapakah akan yang menjadi the next president atau calon-calon yang akan muncul gitu nanti. Ya tentunya banyak tokoh-tokoh muda yang bermunculan nanti begitu, dan saya sangat ingin mewawancarai mereka gitu. Maksudnya punya kesempatan untuk bertemu dan lebih ke apa sih rencana mereka untuk negara ini ke depannya itu. Apa visionernya ke depan. Iya, visinya ke depan, bagaimana mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan pandemi, misalnya dari ekonomi yang tentu saja sangat berpengaruh ya karena pandemi ini gitu. Penasaran gitu, seperti apa gitu nantinya. Dan kalau saya sih orangnya nggak muluk-muluk ya Mas, maksudnya bukan yang wah saya harus wawancara ini, harus wawancara itu, yang di depan mata aja. Iya. Menurut saya gitu. Setuju saya. Siapapun bisa jadi narasumber ya. Kita tidak sangka loh ketika kita ketemu dengan orang di jalan, tukang parkir, kita wawancara, suatu saat 10 tahun ke depan kita butuh bantuan, dia jadi bos. Kita nggak tahu ya Mbak ya. Dan itu dunia jurnalis ngalamin itu Mbak ya. Betul sekali. Makanya kita jangan suka meremehkan orang siapapun, apapun profesinya, kita harus hormati dia sesuai dengan profesinya, karena itu akan bermakna buat kita ke depan, bahkan buat masyarakat dan Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Sudah 3 segmen nih, segmen Guyon Waton, segmen Sinau Bareng, dan segmen Nendang Kondang. Terakhir deh, apa yang bisa disampaikan Mbak Ucut untuk generasi muda, generasi milenial ini untuk bisa berkarya untuk Indonesia lebih bagus dan juga untuk masa depan generasi milenial khususnya di dunia jurnalis dan presenter. Yuk, jangan terpaku dengan online. Mari kita hidup di dunia nyata. Untuk mengejar mimpi, caranya cuma satu. Bangun. Itu dia. Bangun pagi-pagi. Oke Siaran. para konco, matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan Mbak Ucut bisnisnya sukses. Amin. Di dunia jurnalisnya sukses. Amin, dunia amin, sukses. ya Rabbal Alamin. Salam buat teman-teman seprofesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blak TV, jangan belakang TV, belakang konten TV. Jadi grogi. Mbak Ucut terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Saya yang terima kasih. Waalaikumsalam.